Halo guys, kalian masih ingat gak? Untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di dua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan Korea. Saat itu, usia saya baru 8 tahun. Nah, berhubung di desa saya saat itu hampir nggak ada yang punya TV, jadi kalau mau nonton final Piala Dunia, saya harus jalan kaki ke rumah saudara saya di desa sebelah guys. Ya, saya harus lewatin sawah, hutan, naik turun bukit, bahkan harus nyeberangin sungai. Tapi semua itu terbayar lunas karena saat itu untuk yang pertama kalinya saya dibeliin jersey Brazil sama bapak saya guys. Warnanya kuning cerah, nomor punggungnya 9 bertuliskan Ronaldo. Asli, saya masih ingat betul masa-masa itu. Dan jujur rasanya seneng, bangga, dan saya hampir nggak mau lepasin baju itu. Dan saat itu juga untuk yang pertama kalinya saya nonton pertandingan final Piala Dunia antara Brazil versus Jerman, dan Ronaldo cetak 2 gol. Lalu Brazil sukses meraih gelar juara dunia untuk yang kelima kalinya dalam sejarah. Dan buat saya itu bukan cuma pertandingan biasa guys, tapi itu awal kecintaan saya pada sepak bola. Dan hari ini, tepatnya 2 dekade kemudian, saya akan coba hidupkan lagi formasi legendaris Brazil di era 2002. Tapi kali ini saya bakal coba terapin di game Top 11 2026. Oh ya, kalau kalian juga nonton Piala Dunia 2002 atau kalian punya kenangan lain soal sepak bola waktu kecil, coba dong ceritain kenangan kalian di kolom komentar video ini. Nanti kayak biasa, saya bakal coba baca komentar dari teman-teman semua. Tapi sebelum komentar, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya bakal coba taktik dan formasi Brazil saat sukses kalahkan Jerman di Piala Dunia 2002. Dan kali ini kita bakal coba terapin formasinya di game Top 11 2026. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira sebagus apa sih taktik dan formasinya, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi saat itu Brazil tampil sempurna di Piala Dunia 2002. Ya, mereka sukses meraih kemenangan di semua laga, mulai dari fase grup, pas lawan Turki, Tiongkok, Costa Rica, lalu lawan Belgia, Inggris, dan lawan Turki lagi di babak semifinal. Total, Brazil sukses nyetak 16 gol dan mereka cuma kebobolan 4 gol. Tapi menurut saya yang paling berkesan bukan cuma hasilnya doang sih, tapi cara mereka bermain. Ya, saat itu Brazil benar-benar efisien, tenang, tapi mematikan. Nah, di final pas lawan Jerman ada satu hal lagi nih yang menarik guys. Jadi sebelum saya bikin video ini saya udah riset, dan kalau kita lihat di Wikipedia, ternyata Brazil pakai formasi 3-4-1-2. Tapi anehnya di transfer market formasinya ditulis 3-4-2-1. Kira-kira mana nih yang benar? Nah, jawabannya dua-duanya bisa benar guys, karena saat itu peran Ronaldinho dan Rivaldo sangat fleksibel. Rivaldo atau Ronaldinho kadang berperan sebagai playmaker klasik, kadang mereka juga sering naik sejajar dengan Ronaldo, atau kadang mereka juga bermain melebar. Jadi perbedaan ini menurut saya tergantung sudut pandang kita sih guys. Apa kita anggap Ronaldinho sebagai striker kedua atau dia berperan sebagai gelandang serang? Ya, begitupun dengan Rivaldo. Secara struktur, Brazil main dengan 3 bek tengah, 2 wingback aktif, 2 gelandang tengah, 1 AM, dan 2 penyerang. Tapi dalam fase menyerang, Rivaldo dan Ronaldinho sering banget berdiri sejajar. Jadi formasinya bisa dibaca sebagai 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Nah, karena penasaran akhirnya saya putusin dan saya coba formasi 3-4-1-2 di game Top 11. Lalu nanti kita juga bakal ubah formasinya ke 3-4-2-1 di tengah pertandingan. Nah, lawan yang bakal saya hadapi hari ini yaitu Copenhagen United, rival berat saya di Liga Elite atau Liga Championnya Top 11. Kualitas mereka sedikit lebih tinggi, tapi hasilnya tim saya menang telak dengan skor 4-1. Ronaldinho cetak gol di menit ke-37. Lalu disusul oleh gol Gilberto Silva 2 menit kemudian. Nah, lawan sempat balas lewat gol Zidane di menit ke-42. Tapi di menit ke-45 saya masukin Juninho buat gantiin Sapu.
Nah, 3 menit kemudian Ronaldinho kembali cetak gol dan skor jadi 3-1. Lalu di menit ke-68 saya coba ubah formasi ke 3-4-2-1. Kemudian Rivaldo saya tarik keluar, digantiin sama Kakak. Dan 1 menit kemudian Ronaldo cetak gol keempat dan pertandingan pun berakhir dengan skor akhir 4-1. Ya, jelas taktik dan formasi ini efisien, tajam banget, dan tentu fleksibel. Nah, untuk taktiknya sendiri kali ini saya pakai taktik dengan mental tim normal, gaya umpan perpaduan, serangan balik aktif, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Intinya kita nggak maksa buat pegang bola, tapi ketika dapat kesempatan tim kita bakal langsung siap menghukum lawan kapan saja. Nah, saat saya coba taktik dan formasi tersebut ternyata masih tetap ada titik lemah yang saya rasakan guys, dan yang paling terasa yaitu tekanan di bawah kedua sayap. Jadi kalau lawan main melebar dan wingback kita telah turun, area itu jadi rawan banget, dan itu terbukti di mana tim lawan udah beberapa kali berhasil masuk dari sisi lapangan. Selain itu, karena kita pakai 3 penyerang sekaligus, kadang striker utama kita seperti Ronaldo justru kurang dapat suplai bola. Nah, itu sebabnya saat saya tarik Rivaldo dan masukin Kakak yang lebih murni sebagai gelandang serang, Ronaldo langsung dapat ruang dan dapat suplai yang lebih bersih, dan gol keempat pun lahir dari situasi itu. Nah, kesimpulannya meskipun formasi ini efektif, tapi kita tetap perlu fleksibilitas. Jadi kita jangan terpaku pada satu sistem. Dan kalau saya sendiri memang udah siap ubah ke 3-4-2-1 atau bahkan ubah formasi ke 4-3-1-2, tergantung situasi di tiap pertandingannya guys. Dan menurut saya yang penting bukan formasinya aja sih, tapi bagaimana kita membaca pertandingan. Karena sepak bola bahkan di game top 11 selalu tentang adaptasi. Nah, kalau kalian tertarik coba formasi ini atau kalian punya versi modifikasinya sendiri, coba tulis di kolom komentar video ini. Seperti biasa kita bakal belajar bareng, uji bareng, dan siapa tahu taktik dan formasi kalian bisa jadi taktik kejutan musim ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. I need you to listen, I need you to hear, and don't show